Halo Edward, Halo, halo, gimana kabarnya? baik baik. Gimana kabar di sana? Dingin, Oh dingin ya. dingin. Lagi musim dingin di sini soalnya. Di sini tuh di mana sih Edward? Ini harus jelasin dulu nih ke para pendengar kita. Ya, kalau gitu aku kenalin aku dikit ya. Boleh boleh. Ya, namaku Edward. Aku sekarang lagi kuliah di Universitas Humboldt, Berlin. Sekarang udah di semester 3, jurusan pertanian di Jerman, Berlin. Jerman. Wow, ini menarik banget ya para pendengar kita nih. Ini kalau jauh-jauh biasanya ke Jerman, kan biasanya jurusannya teknik atau yang berhubungan dengan matematika dan lain-lain. Ini Edward ini unik sekali ya pemirsa. Eh, Coba dijelasin deh Edward, kenapa akhirnya pilih pertanian? Ya. Jujur aja aku nggak ada alasan yang sangat khusus sih untuk kenapa ngambil pertanian. Bayang orang-orang yang heran juga di Jerman. Loh, Gak gak salah tak kamu, maksudnya Jerman loh, teknik, tapi ngambilnya pertanian. Nggak pernah dengar gitu loh. Soalnya, aku lihat di sini itu mengalami kayak masalah, ya mereka ya juga kekurangan sama jumlah petani, terus dasarnya aku juga tertarik sama hewan sama tumbuhan. Itu sih yang alasan paling mendasarnya itu, kenapa aku pengen ngambil pertanian, karena aku suka, itu aja. Tapi emang dari awal emang udah rencana nih untuk ambil jurusan Aslinya ini. enggak, Oh jujur ya, aslinya enggak, betul, jadi aslinya enggak. gimana tuh Jadi ceritanya? dulu itu, ya orang tua ngarepinnya kedokteran. Hmm, Sedangkan kalau kedokteran di Jerman itu nilainya harus 1. Kalau 1 itu ibaratnya kalau di Indonesia ya harus 100, nggak boleh nyacat di bawah itu. wow, kompetitif banget ya. Contohnya dari universitas itu ya yang daftar 2.000 orang, yang diterima itu cuma 14. Wah, itu berapa persennya sendiri ya itu? Nah, makanya dari sana aku kayak lihat, wah nggak mungkin nih aku bisa dapat tempat di sini. Akhirnya aku sempat kuliah 1 semester jurusan bioteknologi dulu. Nah, tapi di sana itu aku lihat kok berat ya, kayak di sana itu aku dapat informatik, sesuatu hal yang bukan di bidangku, yang jauh lah. Akhirnya tiap kali pulang rumah habis dari uni itu selalu nafas panjang, saking saking beratnya gitu. Terus akhirnya aku mikir-mikir, wah aku harus ganti jurusan nih. Kali ini aku benar-benar ngikutin apa yang aku pengen. Hmm. Yaitu dari sana akhirnya aku mempertimbangkan buat ngambil jurusan pertanian. Tapi akhirnya aku mantepin gimana ya cara aku mantepinnya. Ya udahlah aku ngambil magang dulu kayak gitu. Itu magang atas inisiatif sendiri atau dari universitas memang mengharuskan? Jadi waktu itu sempat daftar 2 universitas. Yang satu itu di Greifswald, yang satu ya di Berlin ini. Di Greifswald itu dia bilang, "Kamu harus magang, paling enggak 2 bulan." Nah, dari sana aku lihat, ya udahlah, lagi pula dia udah kasih rekomendasi list, di Jerman itu bisa magang di mana aja gitu. Hmm. Sama juga buat mastiin gitu loh, kalau kali ini bukan jurusan yang salah. Oh, Mhm. jadi gimana Terus tuh pengalaman selama magang di luar? Ya pengalaman ada bisa bagiin cerita nggak itu gimana? ini kayak gini nih, aku pertama kali magang itu bukan di Jerman. Jadi di Nah, mana tuh? untuk magang di Jerman, waktu aku ganti jurusan itu ibaratnya kayak agak telat untuk magang, karena waktunya mepet sama waktu mulainya semester baru. Dari sana, aku daftar semua yang ada di Jerman, peternakan, pertanian, perusahaan-perusahaan di sana, nggak ada yang keterima. Terus, aku dapat email dari satu perusahaan di Berlin, namanya ICF. Dia bilang, "Gimana kalau kamu nyoba di tempat kerja samanya kita, tapi di Brussels?" Sedangkan aku itu cuma ngeiyain aja, tanpa lihat Brussels itu di mana. Ternyata Brussels di mana tuh? Ternyata Brussels ini udah negara lain gitu loh. Dan akhirnya aku ambil magangnya, aku ambil dan aku naik bis perjalanan ke sana 18 jam, naik bis. Wow, iya 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 iya. Iya. Terus waktu di sana aku bengong kayak orang
hilang arah gitu ya? Iya, hilang arah. Soalnya sampai sana, lah nggak ada bahasa Inggris, bahasa Prancis. Padahal padahal kalau dari Edward sendiri lebih ini ya, bisa bahasa Jerman sama bahasa Inggris ya? Iya, nah makanya dari sana aku lihat kayak, waduh mati aku. Ngomong kayak siapa ini? Akhirnya kayak aku, ya udahlah, ini aku tinggal ngikutin Google Map aja, aku cari tempat tinggalku, R&B. Itu aku sempet sewa, rumahnya itu aku lihat, wah bagus banget, maksudnya kalau di foto yang ada di websitenya itu. Terus waktu aku sampai di sana, kagetnya bukan main. Rumahnya itu kecil banget dan diisi 6 orang. Waduh, tapi ya di sana emang living cost-nya emang mahal ya? Iya di Brussels mahal. Kalau nggak salah, €400 ke atas. Padahal itu kecil, sangat kecil sekali, lebih mahal dari Jerman. Wah, €400. Wah, Hmm. mahal sih. Kamar mandinya aja cuman 1 kali 1. Ayo bayangin. Terus setelah cari Airbnb, setelah cari rumah, akhirnya Edward nemu ini tempat magangnya ya? Iya, itu besoknya. Langsung besok aku mulai magang itu. Untungnya, kayak kalau di Indonesia mungkin dibilangnya mandor. Mandornya itu orang Jerman, jadi bisa ngomong Jerman, untungnya. Oh, untung banget, iya iya. Heeh. Nah, dari sana waktu sampai, pertama aku bingung, "Loh kok pasar?" Gitu loh, maksudnya. Peternakannya itu nggak kelihatan di mana. Ternyata peternakannya Kelihatannya itu di pasar. rooftop Wow. di rooftop. Nah, terus mereka itu jelasin gitu loh, "Kamu ngapain aja," terus diajak tur sama apa itu, mandornya itu, ditunjukin fasilitas-fasilitas yang mereka punya. Terus dia juga bilang, "Kenapa sih kita kok bangunnya di rooftop, di atas pasar, kok nggak di atas kantor atau apa gitu?" Alasannya itu, waktu musim dingin, mereka kan harus ada pemanas, haicung kalau di sini bilangnya. Kalau farm-nya ini dia masang pemanas sendiri, jatuhnya itu terlalu mahal. Makanya dia itu nyolong panasnya itu dari pasar. Nyolongnya dari pasar. Jadi Iya, panas. jadi pemanas yang dari pasar itu udah, menghangatin rooftop-nya yang di atas itu, secara nggak langsung. Karena Oh, saking iya iya. banyaknya, apa itu, pemanasnya. Pinter ya. Rata-rata aku ditunjukin di sana itu kualitas kontrol sama pengembangan produk. Jadi kalau Edward sendiri ini perannya di waktu magang itu di bagian itu, Kak? Iya, di bagian itu. Kalau tempat magangnya sendiri, itu sebenarnya mereka mengerjakan apa? Jadi, nama perusahaannya itu BIGH, Big. Dia itu BIG. perusahaan aquaponik. Ngeklaimnya sih terbesar di Europe, di Eropa. Iya. Ya mereka itu jual kalau tahun waktu aku magang ya, dia jualnya itu tomat cherry, terus tumbuhan-tumbuhan herbal seperti kayak basil, terus ada koriander, persipla, persifraze, terus ikan yang mereka jual itu striped bass. Kalau bahasa Jermannya Streifenbarsch. Dari aquaponik ini, kotoran dari ikan itu di-convert dari amonia jadi nitrat yang akhirnya bisa diserap sama tumbuhan. Jadi tujuannya kenapa aquaponik itu untuk menghemat penggunaan pupuk, gitu. Oke, karena kita ngomongin aquaponik nih, dari Mhm. saya sendiri yang nggak tahu tentang aquaponik apa ya, bisa nggak tolong dijelasin Edward, tentang apa sih bedanya aquaponik sama hidroponik, ya dan apa sih benefit-nya? Jadi gini, aquaponik ini penggabungan dari 2 hal, yaitu hidroponik dengan aquaculture. Hidroponik itu kita budidaya tumbuhan dengan tanpa tanah, dengan cairan yang, berkonsentrasi, nutrisi mineral yang tinggi, gitu. Sedangkan kalau aquaculture itu budidaya ikan. Nah, di sini itu kita menggabungin gitu loh, yang kayak tadi aku bilang, kotoran dari ikan itu di-convert sama bakteri Mhm. dari amonia, karena amonia ini kan nggak bagus buat ikan. Iya. Dia convert dari amonia jadi nitrit, nitrit jadi nitrat. Nah, nitrat ini yang baru bisa diserap sama tumbuhan. Nah, Mmm. dari sana tujuannya untuk menghemat penggunaan pupuk, karena pupuk di Eropa juga mahal. Jadi airnya sendiri itu terus bersirkulasi di dalam wadahnya atau enggak? Kalau kalau setahu saya sendiri, itu kan kalau hidroponik biasanya airnya mengalir terus nih dalam Nah satu wadah itu. Nah, sekarang nah, kalau kalau aquaponik ini gimana? gini, banyak orang-orang itu ngertinya kalau aquaponik dan hidroponik itu pakai loop system. Wah, maksudnya sempurna ya, air dari
ikan ke tumbuhan, kembali lagi ke tumbuhan. Mhm. Padahal kalau misalkan kita tanya sama expert-expert atau ahli-ahli yang ada di Europe, mereka bilang itu salah. Karena kualitas kontrolnya itu yang sangat sulit. Banyak error yang bakal terjadi gitu. Maka dari itu kita menggunakan yang namanya decoupled system atau sistem terpisah. Jadi air yang dari ikan ke tumbuhan itu nggak kembali lagi ke ikan. Jadi kan volume airnya berkurang tuh. Iya. Itu ditambahin lagi tiap minggu sekali. Kayak Oh, gitu. Tujuannya, ya untuk mengkontrol kualitas airnya juga lebih gampang. Ini informasi yang aku dapat dari universitas juga. Ada yang namanya alelopati. Alelopati itu pelepasan zat metabolisme sekunder dari makhluk hidup ke lingkungan. Makhluk hidup ini bukan hanya tumbuhan, juga bisa hewan. Contohnya bunga matahari. Ekstrak daun dari bunga matahari mengandung tanin yang tinggi. Jadi misalkan kamu itu nanam tanaman kayak tomat atau sayur-sayuran lah. Terus daun dari bunga matahari ini layu, jatuh di sana, numpuk-numpuk terus, akhirnya kandungan tanin di tanah itu tinggi. Tumbuhan yang tumbuh di sekitar sana pasti mati. kan ada zat alilopati tadi ya? Iya, zat metabolisme sekunder. Nah, makanya dipisah karena kita nggak tahu apa itu tumbuhan tomat ini bakal ngelepasin zat apa sih di air lewat akarnya. Kita kan nggak tahu. Nanti kan efeknya ke ikan. Ikannya kan kita makan. Nah, itu loh yang kita perhatiin. Terus dari ikan pun kan pasti ada kayak bakal mungkin parasit atau apa gitu. Kita gunain namanya agriculture sterilizer, nama cairannya itu. Dia ada hidrogen peroksidnya, Mhm. itu tujuannya banyak. Bisa bunuh sporanya jamur, karena itu yang pasti dialamin sama orang yang menjalanin hidroponik di dalam greenhouse, karena udaranya kan lembab, tertutup, pasti ada masalah jamur. Nah, itu digunain buat ngatasin masalah itu sama lumut. Karena di sini kita cuci tempat media tumbuhnya itu nggak boleh pakai deterjen. Jadi kita cuma pakai air tekanan tinggi gitu, gitu aja. Iya, biar nggak mempengaruhi hasilnya juga ya. Yang lebih diutamain di sini keamanan konsumen. Oh, karena ikannya dimakan juga sih. Ikannya kita panen, Mhm. tergantung pesanan sih. Terus di sini itu lebih ngutamain keamanan konsumen. Kalau ditanya harganya mahal atau enggak, produk-produknya kayak tomatnya, ikannya, oh mahal banget. Kalau dibandingin Satu itu Indonesia loh. berapa tuh? Satu ikan Soalnya berapa? kalau satu ikan, kalau nggak salah loh ya, harganya itu 20 euro, hampir 20 euro. 20 euro kalau dikonvertin ke Berapaan? rupiah sekarang 340.000. Ikannya Waduh. kecil loh bahkan, kayak ikan nila yang kita makan di depot-depot itu. Wow. Iya. Terus kalau kita ngomong tomat, kita Heeh. jualnya per kotak 500 gram. Harganya 90.000 kalau dikursin. Lumayan mahal ya. Tapi Karena orang karena tetap beli. kesadaran masyarakatnya sendiri terhadap makanan sehat itu tuh udah tinggi ya. Makan makanan Betul, sehat. betul. Salah satunya itu. Jadi mereka itu benar-benar kayak lihat, oh ya kualitasnya memang kayak gini cara mereka. Jadi kita itu di Eropa kita promosiin sistem yang kita pakai itu transparan gitu loh. Kita ngadain tour yang orang itu harus bayar. Iya. Orang itu harus bayar. Kalau nggak salah, anak kecil itu bayarnya 5 euro. Kalau orang dewasa 10 euro. Mereka diajak keliling di sana, ditunjukin gimana sih kita jalanin semua ini sampai kamu itu bisa nikmatin hasilnya itu. Nah, dari sana mereka itu dapat kepercayaan, oh iya ya, ternyata harganya mahal itu ya masuk akal, karena mereka pun jalanin ini nggak murah gitu loh. Wah, hebat ya. Transparan banget berarti. Iya, jadi mereka pun nunjukin penggunaan pupuknya itu apa, terus limbahnya nanti itu kemana, semua ditunjukin. Loh, kalau limbahnya sendiri Hmm. dari aquaponik itu diapain ya? Dijadiin kompos. Contohnya tomat. Ya ini bedanya yang aku jarang lihat di Indo. Mulai-mulai aku lihat, mereka nggunain teknik namanya palisage kalau bahasa Prancisnya. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya. Jadi tomatnya, kalau aku tanya Sally nih, kamu pernah lihat tumbuhan tomat itu paling tinggi berapa tingginya? Berapa ya? Nggak pernah ngukur nih. Tapi nggak tinggi-tinggi banget lah ya jelas. Ya, paling-paling kan sepaha kita kan. Kalau di tempatnya mereka bisa sampai 3 meter. 3 meter. Wow, tomat bisa sampai 3 meter itu tomat apa jati? Mohon maaf.
Tomat. Makanya sampai orang hampir 3 meter lah, nggak sampai 3 meter lah, hampir 3 meter. Aku sampai harus pakai, apa itu, yang kalau kita di gudang-gudang kalau buat ngambil barang, yang bisa kayak lift tapi ada Iya rodanya iya. itu. Heeh heeh. Ya, aku kalau panen sampai harus pakai itu. Dan kita kalau panen seminggu itu bisa sampai 1 kintal. Itu baru nggak sampai setengahnya dari, greenhouse itu. Bisa dibilang cuman seperempat, tapi udah bisa panen 1 kintal. Luasnya 2.000 kuadrat meter, apa itu, seluruh peternakannya itu. Cuman, itu bukan tomat doang, itu udah sama ikan, sama tomat, sama tanaman herbal, gitu. Wow, maju banget ya di sana. Kok bisa ya tapi sampai 3 meter nih, rahasianya apa gitu? Iya. Jadi, kalau di Indonesia mungkin umurnya beberapa bulan doang, di sini itu sampai 1 tahun lebih umurnya. Terus, kalau orang tanya, "Loh, nggak ada masalah hama kah?" Ya, kita kan pertama udah pakai greenhouse. Tetep, masih ada masalah hama. Apa itu, dari ngengat. Masuk-masuk aja mereka dari sela pintu. Sela pintu sama greenhouse kan kalau dia terlalu lembab, ventilatornya itu kebuka otomatis. Ya itu masuknya dari sana juga. Kalau nggak salah nama ngengatnya itu Pilostella Pilostella kalau nggak salah. Kita kan masanya nggak bisa pakai pestisida, ya kan? Karena kita harus organik gitu. Nah, dari sana itu kita pakai hormon yang bentuknya itu kayak kawat, feromon kalau nggak salah namanya itu. Kita iketin di atasnya kawat-kawat yang buat nyangga tomatnya itu, sampai tingginya 2 meter ke atas itu. Nah, di sana itu kawatnya itu kita pelintir, tujuannya itu buat serangganya itu bingung, yang mana cowok, yang mana cewek. Jadi mereka nggak bisa berkembang biak. Jadi kalau bentar ya, kalau ngengat nggak tahu cowok apa cewek itu berpengaruh besar ya. Ini Iya, jadi mereka nggak bisa kawin, tapi tetap aja aslinya masih bisa gitu loh, masih bisa. Soalnya kan jangkauannya luas gitu loh, nggak mungkin mereka itu terbangnya di atas doang, mereka pasti kan terbang di bawah. eh, Nah, di bawah kita lengkapin pakai bug zapper, tahu nggak? nggak Yang tahu apa itu. apa itu, yang pembunuh serangga dari listrik, yang pakai listrik itu loh. Oh, iya 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 iya. Indonesia bentuknya kayak raket gitu kan. Betul betul. Nah, tapi kita lengkapin lampu UV. Jadi serangga kan tertarik kan sama cahaya, langsung datang ke sana, mati, Hmm. kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang pertanian secara general di Jerman, sebenarnya Mhm, masalah-masalah apa sih yang terjadi di sana? Mungkin selain hama, ini kan hama mungkin jadi salah satunya ya. Tapi mereka kan karena mhm, dengan teknologi yang maju, mereka mampu menangani hal itu. Dan mungkin kalau mhm. dari permasalahan lainnya ada nggak, Edward? Permasalahan lain yang aku lihat sih mungkin harga ya. Maksudnya pemerintah kan juga ngawasin gitu. Kadang kalau harganya terlalu murah itu ya nggak sesuai sama biaya produksi juga kan. Kadang itu mereka rame-rame itu pakai traktor di jalan raya itu gede-gede traktornya. Apa itu? Konvoi gitu. Konvoi Oh, nunjukin, iya, konvoi sungguhan konvoi. Nunjukin mereka demo gitu, nyampein aspirasi mereka kalau kita itu nggak bisa kalau kayak gini itu, karena nggak sesuai. Karena di sini, apa itu, harga itu yang nentuin juga pemerintah juga gitu loh. Pemerintah juga neken harga gitu. Tapi pemerintah pun juga ngasih banyak sumbangsi sama petani sama peternak di sini. oh, jadi kalau petani di sana nih hidupnya makmur ya? Bisa dibilang gitu. Oh ya. Jadi banyak yang jadi petani di selama apa ya di Jerman ini. Nggak banyak justru, Oh sedikit. nggak banyak. Nggak banyak. Petani di Jerman itu nggak banyak, karena kita lahan pun ya nggak sebesar di Indonesia gitu Batak loh tuh ya. maksudnya. Heeh. Loh, kok lahannya harusnya Jerman kan gede? Ya gede, cuma nggak semua bisa dibuat pertanian. Soalnya kan kalau misalnya kita ngomong ada hutan lah, kita babat semua habis. Lama-lama banyak gitu loh dampak negatifnya ke kita itu. Dari air, pencemaran air, terus pencemaran udara. Makanya dari itu ada lahan-lahan yang memang nggak bisa dipakai buat pertanian atau peternakan. Oh, mikirinnya sampai ke situ ya. Kalau di sini kan udah tanam-tanam aja, yang penting ada lahan. Iya, Kalau di sana sampai mikirin ini ada dampaknya nggak buat mhm. hasil pertaniannya, tumbuhannya gimana. Gitu ya. Lebih di-encourage ke itu sih, urban farming kalau sekarang itu. Pertanian di kota ya. Iya, makanya aquaponik itu di sini kayak such a big thing, suatu hal yang besar Iya, itu. lagi ngehits gitu.
Iya. Jadi kalau ngomongin tentang petaninya sendiri, ini tadi dan dukungan pemerintah ya. Tadi Mhm. Albert bilang kalau petani ini didukung banget sama pemerintah. Itu contoh nyatanya kayak gimana tuh? Jujur aja kalau soal support yang dikasih dari pemerintah, dukungan dari pemerintah, aku tuh nggak tahu terlalu dalam. Tapi aku sempat diskusi ini sama partner aku, namanya Luisa. Dia itu bilang gini, semua perusahaan pertanian dan peternakan negara anggota Uni Eropa itu mendapatkan subsidi dari Uni Eropa. Dan lain dari itu ada 2 program, yaitu Aksi GAK sama AFP. AFP ini kepanjangannya Agrar Investitionsförderungsprogram atau Program Promosi Investasi Pertanian. Wow. Jadi aku jelasin Aksi GAK ini dikit ya. Ya, ya. Jadi Aksi GAK ini kayak mempromosikan pembangunan pedesaan, lingkungan, pertanian, dan kehutanan, juga hemat sumber daya, terus promosi pertanian perorangan untuk memastikan daya saing mereka di pasar Eropa. Tapi ada masalahnya di sini tuh. Pendanaan yang diterima itu diukur berdasarkan luas kuadrat meter lahan usaha. Nah, kalau semakin besar, otomatis kan pendanaan yang diterima semakin besar. Besar, ya. Karena diukurnya berdasarkan luas kuadrat meter. Ya. Hal ini itu baik aslinya buat pertanian atau petani atau peternak dengan skala industri atau produksi massal gitu loh. Sedangkan untuk petani yang atau peternak yang basisnya itu organik atau ramah lingkungan itu sulit. Karena mereka kan butuh waktu kan, butuh waktu, tanahnya harus diistirahatin, terus mereka kan pakai pupuknya aja mereka pakai namanya, kalau di sini kita nyebutnya Grunedungung atau pupuk hijau. Pupuk hijau itu kita pakai tumbuhan buat jadiin kompos. Terus ada yang namanya yang tadi aku barusan bilang AFP, Agrar Program. Jadi petani atau peternak itu memperoleh pendanaan dari pemerintah jika mereka menunjukkan suatu kemajuan. Ini yang mungkin hilang miss di Indonesia. Jadi pendanaan itu ditujukan ke petani atau peternak dari skala mikro, mikro itu sangat kecil, kecil dan menengah. Jika mereka menghasilkan lebih dari 25% penjualan melalui pertanian atau peternakan, misalnya sayuran atau produk hewani. Tujuannya itu untuk meningkatkan produksi, kondisi kerja, menurunkan biaya produksi, meningkatkan nilai tambah operasional dengan memperhitungkan peningkatan perlindungan konsumen, hewan, lingkungan, iklim, dan lain dari itu pencegahan kerusakan akibat bencana alam. Kayak gitu. Yang Wow. aku tahu so far sih. Oke, jadi dari dua itu ya, dua program AFP sama GAK ya. Iya, Hmm. yang GAK ini sementara ini bukan fokus kalau di Jerman. Yang fokus itu AFP ini. Bentar, tadi kan ngomongin tentang iklim. Nah, kalau di sana nih Mhm, dan apa ya, kalau di Indonesia sendiri iklim tuh jadi satu masalah yang pokok gitu. Lagi kan ini lagi musim hujan ya. Kalau di mhm, Indonesia, ini kan ada yang sampai bahkan lahan pertaniannya tuh kebanjiran mhm. karena curah hujannya terlalu tinggi. Nah, kalau di Jerman sendiri, lagi yang ada 4 musim kan. Iya, ada 4 Ini, musim. ini gimana cara mereka menanggulanginya gitu? Ada nggak? Kayak mungkin dari program AFP sendiri itu memberikan apa ya? Mungkin pinjaman atau ini kalau tadi kan AFP pendanaan berdasarkan kemajuan, ya kan? Hmm. Ada nggak kayak pendanaan tapi yang untuk menjamin bahwa iklim itu tidak akan ngefek ke hasil pertaniannya dan bahkan kalau itu pun terjadi Hmm. apa ya pemerintah sendiri itu juga bisa bantu ambil bagian dari situ gitu untuk menanggulangi masalahnya. Jujur aku nggak terlalu tahu dalam di sana, tapi aku rasa itu udah di-cover sama yang AFP tadi, yang kayak aku bilang, pencegahan kerusakan akibat bencana alam. Pendanaannya mungkin dialirin ke sana juga. Jujur aku nggak tahu persis di sini. Waktu itu kita, diskusi ini karena kita ada pelajaran politik di jurusan aku, cuman jujur itu bukan bidang yang aku sangat perhatiin gitu. Ya, iya, iya. Karena gue Mhm. sama pemerintah juga sih. Kalau dari di Jerman sendiri ya, petani-petaninya ini sebenarnya kebanyakan manen apa sih, tanam apa? Kalau panen, tanamnya sih kentang,
terus red beet, rutabaga kalau di sini bilangnya, terus ada kol, ada gandum, itu kalau dari pertanian ya. Kalau dari peternakan, daging babi sama sapi. Kita kan produsen paling besar itu di Eropa, daging babi sama susu. Ya, 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 ya. Memang kalau kalau di daerah sana terkenalnya ini ya susu ya. Iya. Setelah kita ngobrol panjang lebar nih, Edward, dari seorang mahasiswa pertanian yang kuliah di Berlin, ada nggak Mhm. harapan untuk memajukan pertanian Indonesia ke depannya? Ngemajuin sih pasti ada gitu. Cuman aku sih orangnya lihat aja ya, maksudnya peluang ini ada di mana gitu. Kalau harapannya lebih itu sih, memperhatikan ke kualitas, bukan ke kuantitas. Memang penting kuantitas itu, tapi kita harus lihat gitu loh, sumber daya yang kita punya itu kalau misalkan pakai konsepnya tambang, ya pokoknya produksinya massal 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 terus, Ya, ya, ya. tanpa ada pengolahan yang tepat, ya lama-lama nggak bisa dipakai gitu loh. Lama-lama kita hilang sumber daya yang kita punya itu. Sedangkan kalau udah hilang, kita itu bingung gitu mau cari kemana lagi. Kayak itu sih, lebih memperhatikan ke kualitas. Karena yang konsumsi pun juga orang orang Indonesia sendiri gitu loh. Kenapa kok harus memperhatikan cuma ke kuantitas doang, padahal kesehatan mereka juga penting gitu loh. Nggak ada mereka pun nggak ada petani, kayak gitu. Dan mungkin tingkat kesadarannya mereka, para konsumen sendiri masih rendah sih kalau di Indonesia. Iya, itu juga salah satu faktor. Nggak mendukung petani untuk lebih majuin ke kualitas. Menurutku itu perlu briefing dari pemerintah sih. Pemerintah harus nunjukin kalau kualitas itu penting gitu loh, bukan hanya kuantitas doang gitu. Iya, Terus pendanaannya itu harus tepat, kualitas itu penting. Kalau dengan pendanaan yang tepat, mungkin itu bisa membantu petani atau peternak buat menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi. Karena kalau petani sama peternak sendiri yang harus meng-cover itu semua, ya itu biayanya besar itu loh. Kayak dari AFP yang aku bilang tadi, program itu mungkin bisa kayak dipakai, dilanjutin jika petani atau peternak itu menunjukkan suatu kemajuan. iya, iya. Kalau nggak ada ya artinya kan nggak ada progres kan, ya ditarik pendanaannya, kayak gitu. Oke. Mungkin sebelum kita tutup nih, pembicaraan kali ini, karena kita udah ngobrol panjang lebar, kayaknya banyak banget yang kita bisa pelajari ya dari Edward sendiri. Dari Edward, sebagai mahasiswa pertanian, pengen nggak pulang ke Indonesia dan kontribusi ke pertanian Indonesia sendiri? Pengen atau enggak, pengen sih untuk kembali ke Indonesia, karena aku lihat di Indonesia itu, peluangnya besar. Bukan untuk bisnis loh ya, untuk ngemajuin itu loh. Karena kalau aku di Jerman, aku nggak punya sesuatu yang bisa aku tawarin lebih gitu. Mungkin kalau pengolahan produk, itu lucunya aku kan hobi masak, itu di perusahaan di Berlin. Waktu itu mereka punya masalah, ikannya mereka nggak laku. Mhm. Karena nggak semua orang Jerman itu tahu cara pengolahan ikan nila. Akhirnya ikannya aku pikir waktu itu sudah deket-deket hari akhir aku magang, aku bilang, "Aku masak-masak deh." Aku ngambil ikannya dari tempat itu, terus aku bumbu kuning ikannya, aku goreng, mereka bilang, "Wah, kok enak banget." Pertamanya mereka bilang, "Ikan kita ini nggak laku ini, soalnya lihat ini, digoreng ciut kecil kayak gini, orang makan tulang doang ini." Mereka pun kayak pesimis loh sama produk mereka sendiri. Tapi yang aku lihat dari sana itu peluang, karena apa? Mereka nggak tahu aslinya cara pengolahannya gimana gitu loh. Waktu aku tuh mereka nyoba, mereka bilang, "Wah enak, enak." Terus akhirnya resepnya itu dijadiin resep produk buat salah satu supermarket paling besar di Jerman, namanya Rewe. Nah, dari situ aku lihat, wih ternyata kita ini mungkin kalau di Jerman aku bisa berkontribusi dengan hal yang aku punya di Indonesia. Kalau buat mereka itu buat sudah hal yang wow gitu. Mhm. Nah, untuk di Indonesia aku bisa kontribusi pengetahuanku di Indonesia, yang mungkin bisa ngemajuin pertaniannya, kayak gitu. Wow, keren sekali ya. Teman-teman semua, kita udah mendengarkan banyak banget cerita dari Edward nih tentang pertanian, tentang teknologi, tentang peran pemerintah, masyarakatnya gimana, petaninya juga gimana. Dan um,
Yuk coba kita pikirkan kembali, mungkin ke depannya, mungkin kita yang nggak punya background sekalipun di bidang pertanian, kita juga bisa berkontribusi dalam kemajuan pertanian Indonesia. Gitu ya. Oke, Edward, mungkin sampai Ya. segini dulu, karena kita ngobrol sekitar berapa menit ini ya, nggak 40. kerasa, nggak kerasa 40 ngobrol. menit kita ngobrol. Ya, nggak kerasa ya ngobrol lama banget sama Albert. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang bisa ditanyakan nanti ke Edward. Misal pun teman-teman semua punya pertanyaan terkait pertanian di Jerman, mungkin bisa langsung tanya ke Edward ya nanti. Atau bisa tanya lewat Max Indonesia, nanti Max Indonesia tanyain juga langsung ke Edward. Oke deh Edward. Thank you so much.